Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai golongan darah ABO dan resus. Apa itu golongan darah? Golongan darah adalah identitas seseorang yang sangat spesifik. Ya, golongan darah ini ditentukan berdasarkan jenis antigen yang ditemukan pada membran atau dinding dari sel darah merah orang itu dan jenis antibodi yang ditemukan dalam serum atau plasma seseorang. Ya, jadi yang membuat spesifik dari golongan darah adalah antigen pada sel darah merah dan antibodi dalam serum. Apa itu antigen? Antigen adalah substansi yang bila masuk ke dalam tubuh, substansi ini akan dikenali oleh sistem kekebalan tubuh sebagai benda asing dan dapat menyebabkan terjadinya respons imun. Ya, akibat dari respons imun ini akan terbentuk antibodi yang akan bereaksi spesifik terhadap antigen yang menyebabkan antibodi ini terbentuk. Ya, jadi reaksi ini atau respons ini sangat spesifik. Apa itu antibodi? Antibodi itu adalah suatu protein gamma globulin, bagian dari protein yang terdapat di dalam plasma kita, disebut juga imunoglobulin. Imunoglobulin ini ada 5 jenis atau 5 kelas, yaitu imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Yang penting dalam transfusi darah terutama imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Nah, antigen golongan darah ini pembentukannya dikode secara genetik. Dan antigen ini juga diekspresikan oleh sel-sel lain seperti leukosit dan trombosit dan sel plasma. Ya. Dan antigen ini diproduksi oleh alel pada satu lokus gen atau beberapa lokus yang sangat berdekatan yang membentuk sistem golongan darah. Gen golongan darah ini berada pada autosom dan diturunkan sesuai hukum Mendel, dan ini merupakan penanda genetik yang berguna. Ya. Sifat dari gen golongan darah ini predominan. Bentuk heterozigot pada lokus tertentu akan mengekspresikan kedua gen. Ya, ini kita temukan misalnya pada golongan darah AB. Ya. Nah, antigen ini memiliki berbagai epitop. Epitop ini adalah determinan dari antigenik yang spesifik. Ya, epitop ini sifatnya diskrit atau tersebar di seluruh bagian antigen dan ini merupakan bagian antigen yang aktif secara imunologis dan dengan struktur molekulnya dia bisa menyebabkan mampu berinteraksi dengan limfosit spesifik atau reseptor membran atau antibodi komplementer yang disekresikan. Ya. Nah, apa itu imunogenisitas? Imunogenisitas adalah kemampuan antigen menghasilkan respons imun. Ini ditentukan oleh struktur atau karakteristik antigen dan kemampuan individu memberikan respons imun yang juga ditentukan secara genetik. Ya. Karakteristik antigen. Faktor yang menentukan imunogenisitas itu adalah derajat keasingan, ya, kemudian ukuran dan konfigurasi molekul, yang mana ini dipengaruhi oleh temperatur, pH,
dan lingkungan ion, kemudian kompleksitas antigen, jumlah epitop yang ada. Jadi makin kompleks antigen itu, makin banyak epitopnya, makin kuat reaksi yang terjadi. Ya. Nah, kita lihat pada eritrosit atau pada sel darah merah, berapa sih jumlah epitop dari masing-masing antigen? Untuk antigen A dengan fenotip A1 pada orang dewasa, jumlah epitopnya itu 810 sampai 1170 kali 1000 Dalton. Untuk antigen A1 pada bayi baru lahir, jumlah epitopnya itu baru 250 sampai 370.000 Dalton. Ya. Sementara antigen B pada fenotip B dewasa, epitopnya 750.000 Dalton, dan antigen D atau antigen rhesus, ini fenotipnya tidak ada, jumlah epitopnya 110 sampai 202.000 Dalton. Ya, jadi kalau kita lihat ini, epitop paling banyak itu adalah golongan A, darah dengan golongan darah A, yang menyebabkan kalau terjadi kesalahan transfusi atau ketidakcocokan, reaksinya paling berat apabila terjadi pada golongan darah A. Atau kalau kita memberikan golongan darah A pada orang yang bukan golongan darah A, reaksinya akan sangat berat karena epitopnya yang banyak sekali. Ya. Kemampuan antigen golongan darah dalam menghasilkan respons imun ini sangat bervariasi, ya. Dan diketahui bahwa antigen A, antigen B, dan antigen D atau RH0 ini yang paling imunogenik. Jadi transfusi darah harus kompatibel dengan antigen-antigen ini. Antigen-antigen ini menyebabkan timbulnya golongan darah ABO dan golongan darah rhesus. Nah, karakteristik kimiawi dari antigen eritrosit ini imunogen paling poten, yaitu kompleks makromolekul glikoprotein dan lipoprotein. Ya, jadi epitop dari antigen eritrosit ini itu kompleks makromolekul glikoprotein, lipoprotein, dan ditambah glikolipid. Ya, jadi kompleks sekali. Ya, imunogenisitas antigen berhubungan dengan struktur lokal kompleks molekul. Ya, area di mana antigen akan berikatan dengan antibodi yang spesifik. Nah, struktur ini biasanya merupakan satu atau beberapa struktur sederhana yang terpapar pada permukaan luar yang merupakan molekul yang dapat bergerak atau mobile. Ya, ini disebut juga struktur imunodominan, menentukan spesifisitas dan energi ikatan yang optimal pada interaksi antigen dan antibodi. Ya. Nah, ini bisa kita lihat struktur luar membran. Ya, ini adalah struktur yang dapat bergerak atau mobile. Ya. Nah, densitas antigen, apa itu densitas antigen? Ini adalah jumlah antigenic site pada substansi atau bertanggung jawab benda asing. Ya, densitas antigen ini bertanggung jawab atas kekuatan dan hasil akhir respons imun, kemudian efisiensi ikatan antibodi, dan luasnya aktivasi komplement. Ini untuk menentukan derajat hemolisis. Teknik identifikasi antigen itu bisa dengan radioimmunoassay atau ELISA atau mikroskop elektron dengan anti-imunoglobulin yang dilabel dengan flow cytometry. Ya. Nah, antibodi golongan darah ini tadi sudah saya sampaikan adalah suatu imunoglobulin, ya, akan berikatan dengan antigen. Nah, antibodi ini kita kenal ada allo antibodi, ada auto antibodi.
Ya. Nah, ini kita lihat golongan darah ABO, golongan darah A, pada membrannya kita bisa lihat antigen A, dan pada plasmanya kita bisa lihat antibodi B. Ya, jadi antigen dan antibodi pada seseorang tidak sama. Karena kalau sama, mereka akan berikatan. Terjadi aglutinasi. Ya, pada tipe B kita lihat antigennya B dan imunoglobulinnya A. Pada tipe AB itu tidak ada antibodinya. Sementara pada tipe O itu tidak ada antigennya, yang ada hanya imunoglobulin, tapi dia punya dua-duanya, antibodi A dan antibodi B. Ya. Nah, imunoglobulin dan ikatannya dengan antigen. Imunoglobulin molekul protein yang dihasilkan sebagai respons atas stimulasi antigen. Ini menunjukkan aktivitas antibodi yang spesifik. Spesifisitas antibodi ditentukan oleh daerah hipervariabel atau bagian tertentu dari molekul imunoglobulin tadi. Ya. Heterogenisitas adalah urutan asam amino pada daerah hipervariabel. Ini memungkinkan berbagai bentuk konfigurasi rantai peptida pada ujung variabel. Ini menentukan spesifisitas ikatan setiap antibodi. Kalau tadi ada epitop, daerah ini disebut paratop. Ya, proses ikatan terjadi karena terbentuknya beberapa ikatan non-kovalen antara antibodi asam amino dari paratop. Ya. Gaya tarik-menarik antara antigen dan antibodi menjadi kuat bila jarak antara keduanya dekat. Ada 3 gaya tarik-menarik, ada gaya elektrostatis dan gaya van der Waals, ada ikatan hidrogen, dan ada interaksi hidrofobik. Ya, semakin baik kesesuaian fisik antara epitop dan paratop, energi ikatan akan semakin besar dan aktivitas reaksi antara antigen dan antibodi akan semakin besar pula. Nah, kemudian ada kita kenal alloantibodi dan autoantibodi golongan darah. Antibodi yang penting di klinik adalah IgG, IgM, dan IgA. Antibodi golongan darah, alloantibodi itu bereaksi dengan antigen asing atau antigen yang tidak ada pada eritrosit individu tersebut. Sementara autoantibodi akan bereaksi dengan antigen yang ada pada eritrositnya sendiri. Ya, ini kita temukan pada pasien-pasien dengan autoimun hemolitik anemi. Ya, di mana antibodi dan antigennya akan bereaksi, terjadilah hemolitik, penghancuran eritrosit. Ya. Sementara alloantibodi kita kenal ada 2, antibodi alamiah atau natural antibody dan antibodi imun atau immune antibody. Natural antibody itu antibodi yang terdapat secara alamiah di dalam tubuh kita. Stimulusnya tidak diketahui dan ini muncul secara reguler dalam serum individu yang tidak memiliki antigen komplementernya. Ya, sementara imun antibodi ini hasil imunisasi terhadap antigen eritrosit asing. Pemaparannya melalui transfusi darah atau melalui kehamilan atau persalinan. Ya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.